Limin, hoi. Ada apa ya? Halo. Pak, apa kabar? Ini akan Gimana sekarang? Hah? Saya Itu mau mau olahraga siapa? ini, pegel-pegel, Aduh. Kamu di mana 머리 sekarang? 흔들고 있는데 Korea? Apa? 제가 머리를 흔듦으로써 Hah? 어떤 Minjem duit? 만족감을 얻으실지 Kamu mau minjem 모르겠지만 duit aja. Yang kemarin juga belum dibayar. Bayar dulu yang kemarin baru pinjam lagi. Kamu mah kebiasaan. Halo? Limin? Ho? Oi, astagfirullahaladzim, ngelag. Limin ho? Ngelag eta, oi. Emang nggak ada sinyal itu di sana di Korea? Hah? Nggak ada wifi di Korea? Halo? Limin ho? Kamu mah suka gitu kalau ditagih tuh. Bayar dulu, ya. Baru utang lagi. Ngelag Minho, astagfirullahaladzim. Maka perlu diingat, orang yang menagih juga menagih dengan cara yang baik, orang yang punya utang juga membayar dengan cara yang baik. Dua-duanya harus baik. Orang yang ngambil uang orang lain, mengutang kepada orang lain, niat untuk tidak membayar, maka Allah akan hancurkan dia. Sampai mati nggak bisa bayar utang. Dan terbukti dalam kehidupan ini orang-orang yang hidupnya gali lubang, tutup lubang. Ketika punya utang kabur, lari. Karena niatnya dari awal tidak mau bayar. Dan antum kalau punya utang sama orang dan antum janji mau bayar hari Senin, antum tidak bisa bayar, datengin orangnya, jangan kabur. Sebagai bukti kalau antum niat bayar, antum niat mau bayar, antum hadapi. Ketika tidak ada uang, sampaikan. Itu berarti antum niat untuk bayar, bukan antum malah kabur. Bagaimana bila kita meminjamkan uang kepada teman tapi tidak pernah menagih? Karena pernah suatu hari saya menagih namun dia banyak alasan. Ini masalah ini ikhwan ya. Saya pernah ketemu orang, dia tidak mau meminjamkan uang kepada kawan-kawan yang pinjam kepada dia. Setelah saya telusuri karena dia bilang, "Ustadz, saya ini terlalu pinjamkan uang banyak orang, tidak ada yang kembali." Maka dia sudah kapok. Hari dia pukul rata, semua orang punya uang enggak, ya seperti itu. Karena sebenarnya ikhwan, saya bilang katakan, kita ini kalau ada orang kasih uang sama kita, pinjam uang kan, meminjamkan uang kepada kita, itu orang sangat baik. Apalagi di zaman sekarang ini, yang mungkin ekonomi lagi turun, orang berusaha memegang aset dia, memegang uang dia. Ada orang pinjamkan uang sama kita, yang berarti sangat apa? Sangat baik. Maka harusnya kita balas ya kebaikan dengan kebaikan, bukan kita balas kebaikan dengan keburukan. Sampai tatkala dia menagih justru dia mengemis kepada kita. Sampai kalau kita bayar dia yang bilang jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan siapa saya tuh? Harusnya yang bilang jazakallahu khairan itu yang minjem uang, bukan minjamkan. Tapi karena kondisi sudah berubah, ikhwan tidak tahu diri ya. Akhirnya yang menagih malah ngemis-ngemis, begitu dibayarkan duitnya jazakallahu khairan, jazakallahu khairan. Jadi janganlah antum seperti itu. Maka ingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Matalul ghani zulmun." Menunda-nunda bayar hutang padahal dia mampu untuk bayar, itu adalah dosa. Selama dia mampu untuk bayar, dia tunda-tunda terus, dosa berjalan. Ya. Maka wajib bagi Anda jika sudah jatuh tempo, kalau belum jatuh tempo tidak ada masalah. Tapi sudah jatuh tempo, Anda punya duit, maka yang lain berhenti dulu, jangan beli mobil, jangan beli ini, jadi ngomel-ngomel enggak usah dengar ya. Bayar dulu hutang. Setelah itu mau belikan dompet kayak baju kayak belakangan ya. Selama antum punya uang, antum tidak boleh tunda. Kalau antum tunda, antum berdosa. Siapa yang mengutangkan seseorang, misal dia utangkan 10 juta, jatuh tempo sebulan. Selama masa waktu menunggu pembayaran itu, setiap hari dia seperti bersedekah sejumlah itu. Jadi misalnya dia menjamkan 10 juta, berarti sebulan misalnya 30 hari, sama dengan dia sedekah 300 juta. Investasi 10 juta, pahalanya 300 juta. Kalau sudah lewat masa jatuh tempo, udah masuk bulan kedua, lalu kemudian orang itu belum bisa bayar dan kita tenggangkan, maka di bulan kedua setiap harinya double sedekahnya. Seperti 20 juta. Berarti bulan kedua seperti 600 juta. Dalam 2 bulan saja utangkan orang 10 juta sama dengan 900 juta investasi. Begitu seterusnya. Kalau sampai setahun, kalau sampai 10 tahun, kalau sampai orang itu tidak bayar seumur hidupnya, berapa banyak pahala yang didapatkan. Belum lagi janji Allah akan diberikan rezeki. Sering mengutangkan orang ini membuka pintu rezeki. Hutang yang sengaja tidak dibayar dan dia lari dari tanggung jawab, seakan selamat dari penagihnya, tidak akan selesai
tetap di akhirat akan dituntut untuk membayarnya. Dia bayar dengan pahalanya. Kalau tidak, maka dosa orang yang beri hutang padanya diambil olehnya. Na'udzubillah. Begitu pula pencuri, koruptor, tidak akan selesai sampai mengembalikan harta yang bukan haknya kepada siapa yang ia zalimi. Rasulullah SAW sampai menunda salat mayit sampai ada yang membayarkan hutang si mayit. Itu hutang. Bagaimana lebih dari hutang? Nabi diantara yang paling enggan menyolatkan seseorang, ya orang yang walaupun dia baik tapi masih ada tanggungan hutangnya. Beliau katakan, silakan saudaranya aja atau yang lain menyolatkan. Saya belum bisa menyolatkan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, kita jawab satu pertanyaan dulu ini. Setelah itu coba kita hadirkan tamu kita untuk malam ini supaya bisa kita sapa, insya Allah. Dan juga spesial nanti adik-adik kita dari orang-orang yang dicintai oleh Nabi SAW, kita akan sapa mereka dan hadir bersama kita insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bayar hutang. Masya Allah. Kalau saya ada utang silahkan disampaikan. Ini saya bayar gitu ya. Soalnya saya bayar. Atau infak yang didahului. Oh bukan, maksudnya pertanyaan. Jadi antum kasih tanda yang jelas tuh kan di sini. Kasih tanda yang jelas. Kadang-kadang kita kalau salah baca bisa keliru. Ustaz, bayar utang atau infak yang didahului. Ini mohon maaf, bukan tulisannya yang belum jelas, sayanya mungkin yang kurang paham ini. Baik, Ustadz bayar utang atau infak yang didahului, dan apa ada fadilah keutamaan berinfak dan membayar hutang? Maksudnya mana yang didahulukan, bayar utang dulu atau infak dulu, itu mungkin maksudnya ya. Ini tafsir saja ya, kalau keliru tafsirannya tolong nanti diluruskan bagi yang bertanya ya, tapi nggak usah sekarang, nanti ditulis saja. Apa fadilah keutamaan berinfak dan membayar utang? Baik, teman-teman sekalian, ada dua hal, infak dengan bayar utang. Di mana posisinya? Kita harus rumuskan dulu. Infak terbagi dua bagian. Bagi dua, ada infak wajib, ada infak sunnah. Awas, hati-hati, infak wajib, infak sunnah. Infak wajib ada di Quran surah keempat ayat 34. Posisi paling kiri sebelah atas. Di Quran surah An-Nisa. Infak wajib ini adalah infaknya suami kepada istrinya. Ya, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'dhin wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki diberikan kelebihan oleh Allah, beda dengan perempuan. Di antara kelebihannya diberikan perangkat untuk mencari nafkah. Nafkah itu singkatan dari infak. Nafkah diberikan kemudian kepada istrinya, kepada keluarganya. Maka ini yang disebut dengan nafkah wajib. Yang kedua, infak sunnah namanya. Ya, di luar yang pokok tadi. Ya, prioritas pada 5 golongan. Tersebut di Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 215. Posisi paling kanan sebelah bawah. Jadi ini yang 5 golongannya. Ya, wa yas'alunaka madza yunfiqun? Mereka bertanya pada Muhammad apa yang harus diinfakkan? Qul ma anfaqtum min khairin. Katakan kalau mau infak cari yang bagus-bagus, lil walidaini, kepada orang tua, awas, wal aqrabin, kerabat terdekat, wal yatama, anak-anak yatim, wal masakin, orang-orang miskin, ya, kemudian wabnis sabil, yang punya kesulitan bekal dalam perjalanan. Ini infak kalau ingin disalurkan. Ini hukumnya sunnah, hukum sunnah. Sunnah dengan wajib ini diikat pahalanya di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 261. Posisi paling kiri sebelah atas. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumlatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Baik, ini terkait dengan infak. Jadi ada yang wajib, ada yang sunnah. Sedangkan membayar hutang itu hukumnya wajib. Enggak ada yang sunnah. Sunnah bayar hutang. Masya Allah, enggak ada, wajib hutang dibayar. Bahkan kalau Anda punya utang kemudian tiba-tiba misalnya meninggal dunia, Nabi diantara yang paling enggan menyolatkan seseorang, ya orang yang walaupun dia baik tapi masih ada tanggungan utangnya. Beliau katakan, silakan saudaranya aja atau yang lain menyolatkan. Saya belum bisa menyolatkan dia. Ya, jadi hukum Anda untuk meminjam uang kepada orang lain atau meminjam barang sebagai hutang, itu kalau memang Anda berhak untuk meminjamnya, itu silahkan masuk dalam kategori sunnah, silahkan. Sunnah itu dianjurkan untuk mengatasi kesulitan yang tidak dimungkinkan sesuai dengan meminjam. Tapi membayarnya itu wajib. Dan turun ayat di sini banyak. Turun ayat di sini, ya. Dalam proses pinjam meminjamnya, Quran surah kedua ayat 282. Itu yang paling panjang, posisi paling kiri dari atas sampai dengan ke bawah. Ya. Nah, cuma di sini posisinya bagaimana ketika Anda dihadapkan pada dua hal tadi. Kalau sama-sama wajib, bayar utang wajib, infak wajib, ya maka dilihat mana yang paling keluasannya. Kalau misalnya keluasannya lebih kepada keluarga cukup nih sekian.
sebagian bisa untuk bayar utang, maka akan lebih baik jika dibagi dua di sini. Ini untuk infak keluarga, sampaikan pada keluarga dengan jujur bahwa sedang terikat oleh utang piutang supaya diberikan rezeki lebih oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini kemudian diberikan, yang satu untuk diberikan bayar utang, dan sampaikan kepada yang diberikan utang tadi, ya, yang pemberi utang tadi, bahwa keadaan kami sedang begini, ada rezeki segini, mudah-mudahan diberikan keluasan. Dan sunnah bagi Anda, ketika ada orang misalnya dalam keadaan kesulitan, dia minta uzur kepada Anda untuk keluasan, sunnah diberikan uzur di situ. Ya, dalilnya jelas. Quran surah kedua Al-Baqarah dari ayat 280 sampai dengan 281, posisi paling kanan sebelah bawah. Ya, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Jika ada seseorang yang diutangi, mohon maaf, kemudian dia hendak membayar tapi dalam keadaan sulit luar biasa, maka akan lebih baik kalau dia memberikan tangguh di sini. Paham ya? Jadi dari sini, kalau Anda ingin mengatakan mana yang didahulukan, kalau dua-duanya seimbang, maka Anda bisa bagi dua dalam keadaan yang baik di sini. Mana yang paling madaratnya paling besar, itu dahulukan. Tapi kalau keadaannya sunnah berbanding kemudian dengan wajib, maka dahulukan wajib, kemudian simpan yang sunnah. Jelas sampai sini? Allah Ta'ala a'lam bissawab.